Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Raminya atau pemulaan di bawah pohon. Mudah-mudahan centang pulang di pelaminan. Amin. Kabar? Alhamdulillah baik. Kenapa di bawah pohon nih? Nyaman dingin Pak. Oh dingin. Oh kayak itu kah? Memang dingin itu nyaman. Maka kita kawa membuat hati orang lain dingin gara-gara kita. Kenapa kita malah konten sambil bergayaan sambil dakwah? Inilah dakwah milenial. Seorang santri itu harus produktif, jangan ketinggalan zaman. Dari zaman yang meninggalkan kita. Sebagaimana mantan-mantan yang meninggalkan kita. Muha-muha mantan. Ya Rasulullah. Ya guru kenal. Ya, guru kenal ada nasihat kah guru kenal? Sampai akan lawan bagiannya. Udah daun aja. Artes sedang artes. Dingin itu bagus. Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini untuk kita nikmati agar kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dunia aja panas nyaman lah. Ada Pak. Ada. Hati panas nyaman lah. Ada juga. Awak panas nyaman lah. Ada juga. Apalagi apabila sudah panas tuh artinya humbeb. Humbeb. Artinya ini sebagai ibarat iktibar bagi kita bahwa di dunia panas sebentar sudah kadanya nyaman, apalagi panas di akhirat masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Salah satu orang ahli surga cirinya apabila dia datang di hadapan kita, hati kita tenang, adem, ayam, masya Allah, ayam. Ya lo guru meleh, bisa guru kenal datang, asa nyaman, asa kanyang parut. Ya, awak sedih na kanyang ya kala. Masya Allah. Makanya salah satu ciri orang ahli surga apabila kehadirannya membawakan kesejukan bagi kita. Ya, jadi mudah-mudahan konten-konten kita membuat pemirsa bahagia masuk surga. Banyak raja, bahagia dunia wal akhirah, dapat pasangan yang saleh dan saleh. Kemudian kita nang berdulu. Matian berdulu. Jadi tanamkan prinsip kita, kehadiran kita membawakan ketenangan, keteduhan, kenyamanan bagi orang lain. Al-Muslim man salimal muslim. Seorang muslim itu adalah orang yang selamat muslim-muslim yang lainnya an lisanih wa an yadih, daripada lisannya dan tangannya, perbuatannya, tingkah lakunya. Maka ketika kita datang membawa ketenangan, itu sebagai contoh tauladan dari Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita itu jangankan manusia, ketika ada binatang yang keluh kesah, ada binatang yang kelaparan, ada unta yang lapar, ya kan? Datang Nabi, dibusuk Nabi, dan pura-pura jadi unta lah. Unta nang kelaparan, unta nang garing, nang oyo, datang Rasulullah, sigar untanya. Makanya ketika kita ingat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penyakit kita akan hilang, kesusahan kita akan hilang, kegundah gulanaan kita akan hilang ketika ingat dengan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Al-Habib Umar Al-Hafiz rahimahullah, sebaik-baik lamunan adalah mengalamun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan malamunakan makhluknya Allah Ta'ala nang maulah galau. Coba sadar di bawah pohon. Siapa lagi lamunakan bencir? Lah. Jadi Rasulullah itu ketika beliau hadir bukan hanya manusia yang bahagia, tapi seluruh makhluk-makhluk Allah. Bahkan Nabi itu punya hayam di rumah. Ada hayam. Ada hayam jantan. Hayam Nabi itu putih beretaan. Putih beretaan hayamnya. Pada kayak begini hayam-hayam hirang. Tapi manis Bang. Iya, bujur. Hitam-hitam kereta api biar hitam banyak yang menan. Supir taksi. Ketika Rasulullah ada dalam rumah, itu hayam bergerak. Pada mau kunyuk-kunyuk, putar-putar, ada mau. Makanya sahabat nak mengetahui Rasulullah apakah beliau ada di rumah. Apabila hayam ni abut, berarti Nabi kada ada di rumah. Bila hayam tu ranai, kada bakang kook. Ya kelak. Ranai hayam tadi, maka Nabi ada di rumah.
Lihat bagaimana binatang merasakan ketenangan, kesejukan. Makanya dalam Islam kita dilarang menyakiti binatang. Haram hukumnya menyakiti binatang. Binatang aja jangan disakiti, apalagi hati wanita yang perlu dicintai. Wah. Begitu juga hati seorang pria yang perlu disetiai. Ya kah? Kalau guru kenal? Oh, nggih, Bro. Masya Allah, tabarakallah. Makanya kita dalam Islam dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memuliakan seluruh makhluk-makhluknya Allah. Ada semut, jangan dijaga. Ada nyamuk, ayo. Ini ada nyamuk kanyang, tangkap Pak, digulak. Diendak, mabok nyamuknya lah. Dipakai karena sebelah timpangnya, kesian. Itu hukumnya haram. Maka tanamkan dari sekarang, kita datang menjadi ketenangan, kebahagiaan, penyelamat bagi seluruh makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada di Martapura seorang ulama besar. Beliau punya rumah. Di muka rumah Sidin itu ada pohon. Lah, pohon tadi menghalangi lawang rumah Sidin. Jangkingnya genal. Pian guru genal. Genal jangkingnya. Lalu bila Sidin nak masuk ke rumah lewat lawang itu bertunduk. Itu pohon kadi kita tak Sidin. Ditakuni oleh murid Sidin, wahai guru, kenapa pian kada menatak ini pohon menghalangi? Pian lalu ngalih, lalu pian bertunduk. Apa jawaban Sidin? Aku takut Tuhan Allah Ta'ala memotong makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba bayangkan. Pohon aja nang kada. Ayo, tak punya perasaan itu pohon. Ada apa sih menatak? Ada hakon menyakiti. Maka kita dianjurkan sebagai rahmatan lil alamin, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai rahmat sekalian alam. Makanya ketika kita berdapat lawan kekawanan, disunatakan senyum-senyum. Berdapat kawan, assalamualaikum. Tapi jangan kuring terus. Samut dikurihingi, titik dikurihingi, apalagi kadangan dikurihingi. At-tabassum sedekah, senyum adalah sedekah. Lihat, ibadah yang begitu indah, ibadah yang begitu kita anggap biasa-biasa, tapi pahalanya sangat luar biasa. Apa sih sulitnya senyum? Seibar engkau angkatkan dua bibirmu, maka keluarlah dua taringmu. Masya Allah, tabarakallah. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita bagaimana kehidupan kita sehari-hari. Tanamkan dalam hati untuk menjadi penyejuk bagi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada pertanyaankah? Tadi siapa dia yang mengalami kegenangan ayam? Siapa? Adul, Pak, Adul. Adul. Apa? Jadi ketika kita lagi kegenangan seseorang, contohlah Sayyidatuna Fatimah ada rasa cinta lawan Sayyidina Ali, beliau berdiam, tapi beliau berdoa lawan Allah. Ya Allah, jikalau Ali itu baik kesan ulun, jodoh ulun, permudahkan ya Allah, karena ulun punya rasa cinta dengan Ali ya Allah. Akhirnya Allah jodohkan Ali dengan Fatimah. Ada juga sebagaimana Sayyidatuna Khadijah jatuh cinta kepada Rasulullah, beliau yang mengejar cintanya, beliau yang melamar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena cinta itu membuat bahagia, karena cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beginilah kian juga. Bila ada kegenangan lawan bebingan, diamlah 1000 bahasa. Sampaikan cinta kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, un hendak lawan si Fulan bin si Fulan ya Allah. Un hendak lawan Mas Jan bin Mas Janah ya Allah. Binti Mas Janah misalnya ya Allah. Jikalau dia ya Allah baik desan ulun, mudahkan jalan kami ya Allah. Pertemukan kami ya Allah dengan pertemuan yang indah. Kalau inya kada baik desan ulun ya Allah, ganti yang lebih baik daripadanya ya Allah. Karena jodoh hanya Allah yang tahu. Jadi jangan terlalu dipikir-pikirkan, jangan dilamun-lamunakan, tapi lamunakanlah sejarah Rasulullah, perjuangan Habibuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita. Makanya sama-sama kita belajar di sini di Majelis Zikir Al-Karamah untuk sama-sama mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita dicintai oleh Habibuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu Wa Taala, masuk surga bighairi hisab, kabul segala hajat, diberi rezeki yang banyak, yang berlimpah ruah, yang halal, yang penuh dengan berkah. Amin ya rabbal alamin. Pahamkah sudah? Alhamdulillah. Al-Fatihah.
Guru kita silakan baca doa. Amin. Pian, doa. Pian. Pian, ini kan bersulungan juga. Pian aja. Amin. Amin. Kabul ya, kabul. Amin ya Allah. Amin. Amin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.